Three, two, one. Assalamualaikum, selamat siang Pak Kapolsek. Kami dari Semanti kelas 10-4 izin mewawancarai mengenai kenakalan remaja. Waalaikumsalam. Selamat siang. Silakan. Apa yang mau ditanyakan? Bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi kenakalan remaja? Upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian, khususnya kalau di wilayah Polsek Gunung Puyuh, di sini ada SMA 2, ada SMA 4, SMP 4. Upaya-upaya yang dilakukan adalah satu, melakukan sosialisasi di sekolah, kemudian melakukan pembinaan, baik itu baris berbaris ataupun masuk di menjadi inspektur upacara pada saat upacara. Bagaimana bisa terjadi kenakalan remaja? Bisa terjadi kenakalan remaja itu ada dua hal atau dua faktor yang mempengaruhi, ya, faktor eksternal dan faktor internal. Eksternal faktornya apa itu? Faktor dari lingkungan rumah, dari di luar lingkungan sekolah. Kemudian kalau faktor internalnya dari dirinya sendiri. Tuh. Bagaimana menanggulangi kenakalan remaja di lingkungan masyarakat? Ya, salah satu tadi dengan sosialisasi, himbauan, atau masuk kategori masuk ke pembinaan-pembinaan di sekolah-sekolah. Bagaimana dampak yang terjadi akibat kenakalan remaja? Ya, resah, masyarakat resah, pelajar yang lain juga resah, bahkan negara ikut merasa prihatin kalau marak. Oleh karena itu, pihak sekolah bekerja sama dengan pihak kepolisian dan masyarakat untuk melakukan pencegahan. Lalu, apa yang menyebabkan maraknya aksi kenakalan remaja? Maraknya itu ya karena mungkin ya diantara kan ingin menunjukkan jati dirinya. Oh, saya ini seperti ini loh. Dari SMP ini ketemu di SMA, misalkan di SMA Semanti. Kalau di wilayah Semanti kan maksudnya kan di Cikoneng. Siapa saja yang berhak untuk menghentikan ulah kenakalan remaja? Semua termasuk dari pihak guru, orang tua murid, pihak kepolisian, masyarakat. Mengapa kenakalan remaja menjadi masalah sosial masyarakat? Menimbulkan dampak yang meresahkan. Dampaknya orang lain resah, orang lain merasa ketakutan. Di mana aksi kenakalan remaja yang sering terjadi? Aksi kenakalan remaja sering terjadi di luar jam sekolah. Misalkan sudah waktunya pulang sekolah, lewat gerbang sekolah, selesai tanggung jawab sekolah. Tapi dalam perjalanannya itu belum sampai rumah. Jadi orang tua melepas, tapi orang tua belum menerima. Nah, di antara perjalanan inilah sering-sering terjadi masyarakat mau kumpul, kemudian kelompok ini ketemu dengan kelompok ini sehingga terjadi atau keributan. Kalau kenakalan remaja marak, maka hal itu tanggung jawab siapa? Semua, terutama ya kan kalau di sekolah itu pihak guru sudah melakukan pemetaan, oh ini agak nakal, atau kategorinya oh ini di luar kebiasaan orang yang normal. Kalau normal kan waktunya jam pelajaran belajar, tapi dia malah misalkan duduk nongkrong di luar padahal jam pelajaran sekolah. Itu salah satu kenakalannya. Apakah kenakalan remaja dikategorikan sebagai tindakan kejahatan? Tergantung. Kalau hanya nakalnya hanya bolos, tidak mengikuti pelajaran, atau pada saat jam pelajaran tidak mengikuti jam pelajaran itu. Kalau kategori kenakalan remaja yang bisa menjadi tindak pidana yaitu dia tawuran
ada orang yang terluka atau ada orang yang masuk rumah sakit. Itu yang pertama. Yang kedua, kategori bisa kenakalan bisa menjadi tindak pidana. Yang kedua adalah menyalahgunakan obat-obat terlarang, misalkan menggunakan narkoba, ganja, sabu, jenisnya ganja, sabu-sabu atau obat-obat yang lain. Itu bisa menjadi pidana. Baik, terima kasih telah meluangkan waktu untuk diwawancari oleh kami. Ya, sama-sama.